Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Siti Novia Agustin dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Tangerang. Di video kali ini saya akan mereview artikel yaitu yang berjudul Pengaruh Corporate Social Performance, Bisnis Strategi, Blockchain, dan Corporate Sustainability terhadap Economic Performance. Oke, langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama ada pertanyaan, yaitu apakah yang menjadi motivasi atau isu reserve atau fenomena yang sedang terjadi sehingga memicu penelitian ini dilakukan. Yang pertama, motivasi atau isu. Jadi persaingan bisnis di Indonesia telah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Dengan bertambahnya jumlah perusahaan di dalam maupun di luar negeri membuat persaingan dalam dunia bisnis sangat ketat. Dibentuknya masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA merupakan tonggak bagi penerapan liberalisasi ASEAN sebagai pasar dan basis produksi tunggal yang bertujuan untuk meningkatkan stabilitas perekonomian di kawasan ASEAN. Dasar gapnya yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Wibisono, Darmaji, dan Sutanto 2014 yang menunjukkan bahwa corporate social performance tidak terbukti berpengaruh signifikan terhadap corporate financial performance. Yang kedua, Puspita 2018 menyatakan bahwa strategi bisnis berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Yang ketiga, Feuger 2018 berharap bahwa ada perkembangan lebih lanjut dalam proses registrasi transaksi yang menjadi dasar kepercayaan yang masih lemah. Selanjutnya, Sejati dan Prastiwi 2015 bahwa mengungkapkan laporan keberlanjutan tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap kinerja perusahaan. Fenomenanya, dengan hadirnya Ajang Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA ini, Indonesia memiliki peluang, namun Indonesia masih memiliki berbagai tantangan dan resiko yang muncul bila MEA telah diimplementasi. Dengan adanya MEA, banyak produk impor yang akan mengalir dalam jumlah yang banyak dan akan mengancam industri lokal dalam bersaing dengan produk luar negeri yang lebih berkualitas. Nah, kritiknya, untuk poin ini tidak ada kritik. Untuk poin ini penulis sudah cukup menjelaskan motivasi atau isu penelitian research gap dan fenomenanya dengan baik. Selanjutnya yang kedua, jelaskan artikel-artikel utama dalam penelitian ini. Yang pertama, menurut Putu Kusuma dan Lestari 2014, kinerja ekonomi adalah suatu usaha formal yang dilaksanakan perusahaan untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas dari aktivitas keuangan perusahaan yang telah dilaksanakan pada periode tertentu. Yang kedua, corporate social performance adalah konfigurasi atau susunan strategi bisnis atas prinsip tanggung jawab sosial, proses dari respons sosial, kebijakan, program, dan outcome lain yang dapat diobservasi berkaitan dengan hubungan sosial perusahaan. Wood 1991. Selanjutnya, strategi bisnis merupakan strategi bisnis atau rancangan yang menyeluruh dalam rangka pencapaian tujuan perusahaan. Sule dan Saifullah 2017. Selanjutnya, blockchain adalah DBMC, yaitu Database Management System. Namun tidak hanya sekedar DBMS, blockchain memberi perlindungan ekstra terhadap informasi yang ada di dalamnya dengan menambahkan beberapa bagian. Wijaya dan Darmawan 2017. Yang terakhir, definisi corporate sustainability berdasarkan International Institute of Sustainability Development, Deloitte dan Touch 1992, yaitu mengadopsi strategi dan aktivitas bisnis yang memenuhi kebutuhan perusahaan dan para pemangku kepentingannya saat ini dengan tetap menjaga, mempertahankan, mengembangkan sumber daya manusia dan alam yang dibutuhkan untuk kehidupan masa depan. Kritiknya, tidak ada kritik. Untuk poin ini penulis sudah cukup menjelaskan artikel-artikel yang menjadi referensi dalam penelitian ini. Yang ketiga, apa yang menjadi kebaruan novelty dari penelitian ini? Dengan adanya MEA,
banyak produk impor yang akan mengalir dalam jumlah yang banyak dan akan mengancam industri lokal dalam persaingan dengan produk luar negeri yang lebih berkualitas. Kritiknya, peneliti tidak menjelaskan secara jelas novelty penelitiannya pada bagian abstraksi ataupun pengantar penelitian. Novelty yang disajikan merupakan hasil penelaahan dari reviewer. Selanjutnya, apa reservation atau perumusan masalah dari penelitian ini? Yang pertama, apakah corporate social performance berpengaruh terhadap ekonomi performance? Kedua, apakah bisnis strategi berpengaruh terhadap ekonomi performance? Ketiga, apakah blockchain berpengaruh terhadap ekonomi performance? Yang keempat, apakah corporate sustainability berpengaruh terhadap ekonomi performance? Kritiknya, peneliti tidak menjelaskan perumusan masalah dengan jelas. Seharusnya, rumusan masalah dijelaskan pada bagian latar belakang masalah penelitian. Rumusan masalah di atas merupakan hasil penelaahan dari reviewer merujuk pada hipotesis dalam penelitian ini. Selanjutnya, apa tujuan penelitian ini? Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh corporate social performance terhadap ekonomi performance. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh bisnis strategi terhadap ekonomi performance. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh blockchain terhadap ekonomi performance. Yang terakhir, untuk mengetahui pengaruh corporate sustainability terhadap ekonomi performance. Kritiknya, peneliti mengkonsep tujuan penelitian dalam bentuk hipotesis penelitian. Seharusnya tujuan penelitian dan hipotesis dibuat dalam bagian yang terpisah. Selanjutnya, apakah kontribusi dari penelitian ini? Dalam studi ini fokus menjelaskan hubungan antara pengaruh corporate social performance, bisnis strategi, blockchain, corporate sustainability berpengaruh terhadap ekonomi performance. Kritiknya, peneliti hanya menjelaskan kontribusi secara general. Seharusnya kontribusi disampaikan lebih spesifik lagi dampak penelitiannya. Selanjutnya, apakah grand teori yang digunakan dalam penelitian ini? Yang pertama, ada teori stewardship. Menurut Donaldson dan Davis 1991, teori stewardship berdasarkan teori psikologi dan sosiologi serta berasal dari pikiran akuntansi manajemen, di mana steward termotivasi untuk berkelakuan sesuai dengan keinginan prinsipal. Yang kedua, ada teori akuntansi positif, berupaya menjelaskan sebuah proses yang dapat digunakan kemampuan, pemahaman, pengetahuan akuntansi, serta penggunaan kebijakan akuntansi yang paling sesuai untuk menghadapi kondisi tertentu di masa mendatang. Dan yang ketiga, teori stakeholder merupakan teori yang menggambarkan kepada pihak mana saja perusahaan bertanggung jawab. Stakeholder merupakan individu atau kelompok yang dapat dipengaruhi atau mempengaruhi pencapaian dari tujuan perusahaan. Nah, kritiknya, tidak ada kritik untuk poin ini. Peneliti sudah jelas menjelaskan grand teorinya yang digunakan. Selanjutnya, jelaskan keterkaitan grand teori yang digunakan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Yang pertama, ada teori stewardship berhubungannya dengan ekonomi performance, yaitu manajer tidak termotivasi oleh tujuan individu melainkan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi, dan mengedepankan kepentingan organisasi lebih efektif, efisien, menempatkan kepentingan jangka panjang perusahaan di atas kepentingan pribadinya. Yang kedua, teori akuntansi positif hubungannya dengan ekonomi performance yang terletak pada sikap manajemen yang menggunakan kemampuan serta kompetisi, pemahaman, pengetahuan akuntansi, serta penggunaan kebijakan akuntansi yang paling sesuai untuk menghadapi kondisi tertentu di masa mendatang. Nah, hubungan dengan bisnis strategi terletak pada tindakan manajemen dengan berlandaskan ketiga hipotesis ketika memilih kebijakan akuntansi, salah satunya yaitu mengenai pemilihan strategi bisnis yang akan diterapkan oleh perusahaan. Selanjutnya, hubungan dengan teknologi blockchain menjadi pilihan perusahaan untuk dapat menjaga data atau informasi agar dapat meminimalisir tingkat error dan kecurangan yang terjadi pada perusahaan. Teori yang ketiga yaitu teori stakeholder, hubungannya pada pengungkapan sustainability report merupakan laporan yang digunakan perusahaan untuk menginformasikan perihal kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan. Hubungan pada corporate social performance dapat menjadi strategi perusahaan untuk memenuhi kepentingan dari para stakeholder akan informasi non-keuangan perusahaan terkait dengan dampak sosial dan lingkungan yang timbul dari adanya aktivitas perusahaan. Kritiknya, peneliti sudah jelas dalam menjelaskan keterkaitan teori yang digunakan dengan penelitiannya.
Selanjutnya ya itu buatlah gambar kerangka konseptual. Di sini ada gambar konseptualnya, bisa kita lihat. Yang pertama X1 ada corporate social performance, yang kedua ada bisnis strategi, yang ketiga blockchain, yang keempat corporate sustainability. Kritiknya untuk poin ini, di dalam penelitian ini tidak terdapat gambar kerangka konseptual. Kerangka konseptual di atas dibuat oleh reviewer sendiri. Seharusnya di dalam penelitian harus dibuat kerangka konseptual agar memudahkan si pembaca mengetahui variabel apa saja yang ingin diteliti. Selanjutnya, apakah hipotesis penelitiannya? H1, corporate social performance berpengaruh positif terhadap ekonomi performance. H2, bisnis strategi berpengaruh terhadap ekonomi performance. H3, blockchain berpengaruh terhadap ekonomi performance. H3, corporate sustainability berpengaruh terhadap ekonomi performance. Selanjutnya, jelaskan metode penelitian yang digunakan, rancangan penelitian, definisi operasional variabel dan pengukurannya, teknik penarikan sampel, unit analisis, jenis data yang digunakan, uji kelayakan model, dan metode analisis datanya. Yang pertama, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Sampel untuk penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014 sampai 2018. Dari hasil pemilihan sampel dengan menggunakan purposive sampling, terpilih 17 perusahaan yang memenuhi kriteria dari total populasi sebanyak 85 perusahaan. Selanjutnya, definisi dan pengukuran variabel. Variabel dependen. Pada penelitian ini digunakan ukuran market based untuk mempresentasikan ekonomi performance, yaitu dengan cara menggunakan industry adjusted annual return yang didasarkan pada perhitungan selisih antara annual stock return dengan median dari kumpulan data annual stock return. Ekonomi performance SCF sama dengan P1 dikurang P0 ditambah DIP dikurang MERI dibagi PO. Selanjutnya ada variabel independen. Yang pertama, corporate social performance CSP sama dengan CSRD dibagi LN net profit. Yang kedua, bisnis strategi RND intent sama dengan RND expense dibagi sales. Selanjutnya, sales effort sama dengan selling general and admin expense dibagi sales. Selanjutnya, employee intensity sama dengan number of employee dibagi sales. Selanjutnya, capital intensity sama dengan property plant dan equipment dibagi total asset. Employee fluctuation sama dengan employee T dikurang employee T-1 dibagi employee T-1. Selanjutnya, sales growth sama dengan sales T dikurang sales T-1 dibagi sales min 1. Selanjutnya, blockchain disclosure level sama dengan jumlah skor dipenuhi dibagi jumlah skor maksimum. Lanjut, metode pengumpulan data. Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder, sehingga penelitian menggunakan metode dokumentasi, yaitu suatu metode pengumpulan data dengan cara melakukan analisis terhadap semua catatan dalam dokumen yang memiliki oleh organisasi yang terpilih sebagai objek penelitian dan laporan keuangan yang didapat melalui website. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif yang memberikan gambaran umum terhadap objek penelitian. Statistik deskriptif menunjukkan nilai maksimum, maksimum rata-rata atau mean, dan standar deviasi. Dan yang kedua, menggunakan estimasi model regresi data panel. Selanjutnya, jelaskan pembahasan hasil penelitian statistik deskriptif, hasil uji kelayakan model, hasil uji hipotesis. Jelaskan hipotesis yang terbukti dan yang tidak terbukti dan pembahasannya. Nah, di sini ada tabel data yang diolah dari program EPUS, yaitu rata-rata nilai ECF yaitu 18,775, nilai tertingginya yaitu 22,2783 dan nilai terendah 16,553, di mana nilai standar deviasi dari variabel corporate social performance sebesar 1,3388. Kedua, rata-rata nilai
corporate social performance adalah 0,0168, nilai CSP tertinggi 0,0400 dan nilai terendah 0,0026, di mana nilai standar deviasi sebesar 0,007. Selanjutnya rata-rata nilai BS adalah 17,1529, nilai tertinggi yaitu sebesar 26,0000 dan nilai BS terendah 9,0000, di mana nilai standar deviasi variabel BS yaitu 6,2131. Selanjutnya rata-rata nilai BC adalah 0,1861, nilai tertinggi yaitu 0,5455 dan nilai terendah 0,0909, di mana standar deviasi dari variabel BC sebesar 0,1230. Selanjutnya yang terakhir, rata-rata nilai CS adalah 97,2015, nilai CS tertinggi yaitu 101,5640 dan nilai terendah yaitu 81,8459, di mana standar deviasi dari variabel CS sebesar 5,46754. Selanjutnya ada uji berpasangan dua model. Di sini ada uji Chow, yang kedua uji Huysman, yang ketiga uji Langrenz multiplier. Jadi berdasarkan pengujian terhadap ketiga model regresi data panel dapat disimpulkan bahwa model Vickers Effect dalam regresi data panel digunakan lebih lanjut dalam mengestimasi pengaruh corporate social performance, bisnis strategi, blockchain, dan sustainability terhadap ekonomi performance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya uji hipotesis. Ada uji kelayakan model atau uji F. Di sini hasilnya menunjukkan F statistik 46,666,620 lebih besar F tabel 0,49 dan nilai prob F statistik 0,00000 lebih kecil 0,05, maka HO ditolak dan HA diterima, yang artinya bahwa secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap ekonomi performance. Yang kedua, koefisiensi determinasi nilai adjusted R-square sebesar 0,915775 yang menunjukkan kesesuaian atau kecocokan terhadap model karena signifikan lebih besar dari 0,05, maka hipotesis tidak dapat ditolak dan berarti model mampu menjelaskan hubungan antara variabel dependen dan variabel independen. Selanjutnya ada uji T. Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan FUS dari dapat dilihat dari keempat variabel di atas, yakni corporate social performance, bisnis strategi, blockchain, dan corporate sustainability. Hanya variabel bisnis strategi saja yang berpengaruh terhadap ekonomi performance. Selanjutnya, apakah simpulan keterbatasan dan implikasi dari penelitian ini? Kesimpulannya, yang pertama, variabel corporate social performance dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap ekonomi performance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014 sampai 2018. Yang kedua, variabel bisnis strategi dalam penelitian ini memiliki pengaruh terhadap ekonomi performance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014 sampai 2019. Yang ketiga, variabel blockchain dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap ekonomi performance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2014 sampai 2018. Yang terakhir, corporate sustainability dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap ekonomi performance pada perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia periode 2014 sampai 2018. Selanjutnya ada keterbatasan. Yang pertama, periode penelitian yang digunakan hanya selama 5 tahun sehingga data yang diambil kemungkinan kurang mencerminkan kondisi perusahaan dalam jangka panjang. Yang kedua, masih banyaknya perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan dalam mata uang asing seperti US dollar. Terdapat perusahaan yang tidak melakukan pembagian dividen yang mengakibatkan sampel perusahaan menjadi terbatas. Dan yang terakhir, variabel yang digunakan dalam penelitian ini masih terbatas pada variabel independen, yaitu corporate social performance, bisnis strategi, blockchain, dan corporate sustainability. Dan variabel dependen, masing-masing variabel hanya satu proksi.
Oke, terima kasih. Cukup di sini saja review dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.